UMKM itu kecil, tapi kenapa justru jadi penopang ekonomi Indonesia? Jawabannya ada di video ini. Ketika kita berbicara tentang perekonomian di Indonesia, yang sering terbayang adalah perusahaan-perusahaan besar dengan modal besar dan jangkauan luas. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, seperti usaha warung, pedagang kecil, dan juga usaha rumahan, justru penggerak terbesarnya adalah koperasi dan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang dengan saya Siti Maria dan rekan saya Anida Aulia Rukmanina. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengantar manajemen koperasi dan UMKM. Melalui presentasi ini, kami mengajak audiens untuk memahami bahwa koperasi dan UMKM tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha kecil, tetapi juga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Nah, adapun untuk penyampaian materinya akan dimulai dari latar belakang, konsep dasar koperasi dan UMKM, peran serta karakteristiknya, hingga tantangan, peluang, isu kontemporer, dan kesimpulan. Koperasi dan UMKM memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Jumlah koperasi dan UMKM pun banyak dan tersebar. Namun jika jumlahnya besar, mengapa masih banyak koperasi dan UMKM yang sulit berkembang dan bertahan dalam jangka panjang? Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya penerapan manajemen usaha, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, dan juga pengambilan keputusan. Koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan tidak berorientasi pada keuntungan semata, melainkan pada pelayanan kepada anggota. Artinya, setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengambilan keputusan tanpa melihat seberapa besar modal yang dimiliki. Di dalam koperasi, anggota koperasi tidak hanya sebagai pengguna jasa, tapi juga sebagai pemilik usaha yang ikut menentukan arah kebijakan koperasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM itu merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh masyarakat dengan skala usaha tertentu. Jika kita perhatikan lebih jauh, koperasi dan UMKM tidak hanya sebagai penopang ekonomi, tetapi juga sebagai solusi dalam mengurangi pengangguran dan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. Koperasi memiliki peran sebagai penggerak ekonomi rakyat melalui kegiatan simpan pinjam, distribusi barang, dan pembagian SHU. Selain itu, koperasi juga sebagai peningkat kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah peran UMKM. UMKM juga memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak keluarga. Selain itu, UMKM juga turut berkontribusi dalam pemerataan pendapatan dan terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi. Selanjutnya ada karakteristik koperasi dan UMKM. Yang pertama, modal relatif kecil. Sebagian besar koperasi dan UMKM memulai usaha dengan modal terbatas. Meskipun demikian, keterbatasan modal ini tidak menghalangi mereka untuk tetap berkembang. Yang kedua, pengelolaan sederhana. Koperasi dan UMKM umumnya dikelola secara sederhana dan langsung oleh pemiliknya. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Yang ketiga, hubungan sosial yang kuat. Hubungan antara pelaku usaha biasanya dilandasi rasa kekeluargaan dan kepercayaan, sehingga menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, keempat, fleksibel dan adaptif. Koperasi dan UMKM mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen, sehingga relatif lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Nah, yang menjadi pembeda antara koperasi dengan badan usaha lainnya adalah yang pertama dari segi keanggotaan. Dalam koperasi, anggota itu berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Hal ini berbeda dengan badan usaha lainnya yang dimana kepemilikannya diatur oleh saham. Yang kedua, dari segi pengambilan keputusan. Dalam koperasi, pengambilan keputusan bersifat demokratis, yang mana satu orang itu satu suara, bukan berdasarkan besarnya jumlah modal. Yang ketiga, dari segi tujuan usaha. Koperasi itu bertujuan untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan anggota, sedangkan badan usaha lain lebih berfokus pada peningkatan pencapaian. Lalu selanjutnya ada tantangan dan peluang UMKM dan koperasi dalam era globalisasi. Globalisasi membuka pasar yang lebih luas, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan platform online. Hal ini memungkinkan UMKM dan koperasi menjangkau usahanya itu lebih luas. Tapi di sisi lain, UMKM dan koperasi itu menghadapi tantangan. Yang pertama, persaingan semakin ketat
adanya modal, dan yang ketiga, kualitas SDM yang kurang dalam pemanfaatan teknologi. Nah, adapun isu kontemporer koperasi dan UMKM di Indonesia. Yang pertama itu digitalisasi. Banyak koperasi dan UMKM yang belum optimal memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran usaha. Yang kedua yaitu akses pemodalan. Keterbatasan akses terhadap modal masih menjadi kendala ulang bagi pelaku koperasi dan UMKM. Yang ketiga yaitu kualitas SDM. Kurangnya keterampilan manajerial dan literasi digital membuat koperasi dan UMKM sulit bersaing secara optimal. Dan ternyata UMKM dan koperasi pun memiliki peranan penting dalam ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Lalu apa sih perannya? Nah, untuk peran koperasi itu mensejahterakan anggotanya melalui pembagian SHU dan manfaat sosial yang mendukung pemerataan ekonomi. Nah, lalu untuk peran UMKM itu menciptakan banyak lapangan pekerjaan, kemudian memberdayakan masyarakat, dan juga mulai menerapkan praktik usaha yang ramah lingkungan, yang nantinya akan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Setelah tadi dibahas mengenai peran koperasi dan UMKM terhadap perekonomian nasional, terhadap pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Nah, sekarang bagaimana sih peran koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah? Peran koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah yang pertama itu sebagai penyerapan tenaga kerja. UMKM itu menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua itu sebagai peningkatan pendapatan daerah. Dengan berkembangnya UMKM dan koperasi, pendapatan masyarakat daerah itu ikut meningkat. Seperti contoh, misal di daerah Kota Tasikmalaya, UMKM di bidang kerajinan, kuliner, dan perdagangan itu menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi daerah. Dari pembahasan yang telah tadi disampaikan, dapat disimpulkan bahwa koperasi dan UMKM itu memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Koperasi berfokus pada kesejahteraan anggota melalui asas kekeluargaan, sementara UMKM itu berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Keduanya menjadi penopang ekonomi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dengan demikian, UMKM dan koperasi merupakan penggerak ekonomi yang perlu terus kita dukung agar bisa berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.